Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Sohrul Rohma untuk belajar koperasi dan juga kisah-kisah inspiratif. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana mendirikan sebuah koperasi di mana ini pengelolanya adalah orang-orang luar biasa, yaitu kaum difabel yang ada di Jawa Timur dan berkembang sekarang ya, mulai banyak anggotanya dari 20 orang dan menjadi udah 38 dalam waktu yang tidak cukup lama. Dan kita akan interview dengan Pak Karjono selaku penggagas dan juga pendiri dari Koperasi Difabel Disabilitas di Jawa Timur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video ini jika dinilai menginspirasi dan juga bermanfaat. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Karjono dan juga Mas Dwi Cahya sudah menghadiri meeting kita di pagi ini, di hari Sabtu ini. Sebenarnya saya terinspirasi aja agar langkah-langkah yang sudah dilakukan teman-teman mendirikan koperasi syariah disabilitas ini juga bisa dirasakan semangatnya untuk teman-teman yang lain. Nah, mungkin karena saya juga punya channel YouTube, jadi saya ingin menginterview seperti ini, biar nanti berbagi semangat dan juga memberikan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan buat teman-teman disabilitas untuk mendirikan sebuah koperasi kayak gitu. Karena kan ini 2020 ini aturannya sangat berbeda sekali dengan zaman saya waktu mendirikan koperasi begitu. Di sini hadir Pak Karjono sama Mas Dwi Cahya. Mungkin bisa memperkenalkan diri Pak Karjono dulu, baru Pak Mas Dwi Cahya. Silakan Pak Karjono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karjono, satu kata saja Karjono. Saya usia 38 tahun, kelahiran 82. Saya berasal dari daerah Kabupaten Magetan. Cuma sekarang ini tinggal di Rusunawa, di Siwalankerto, Kota Surabaya. Saya sendiri berprofesi sebagai seorang ahli pijat tunanetra. Monggo, mungkin dilanjut Mas Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahya Setiawan. Masih usia 24, lahiran dari Surabaya. Sekarang lagi ikut tinggal di rumah Mbah di daerah BP Stama. Kalau Mas Dwi Cahya ini kenapa Mas Dwi Cahya? Apa yang dialami, diderita maksudnya? Ya, aku kategori keluarga ringan. Bisa dibilang aku di bawah rata-rata. Cuma kesulitan itu di bidang teori pelajaran aja. Kalau sosialisasi masih bisa mengerti. Cuma kalau pelajaran nggak mampu menangkap, agak lama. Dan Kalau sekarang Mas Dwi masih mencari ya. Kalau Mas Dwi Cahya ini sekolah sampai level apa Mas Dwi kalau boleh tahu? Itu level SMK, semuanya SMK 8 inklusi, lulusan 2018 kemarin. Oh, Masya Allah, ya keren ya, bisa sampai selesai itu udah sangat luar biasa Mas Dwi menurut saya. Iya. Iya. Kalau sekarang aktivitasnya apa Mas Dwi? Yang kemarin tuh mencari lawan pekerjaan. Kemarin habis kurang lebih 1 bulan kemarin habis selesai ikutin program BLK di Duku Menanggal. Dibantu sama tim dari kerja Blitar. Iya. Masih nyari-nyari pekerjaan. Ya, insya Allah mudah-mudahan dipermudah ya usahanya untuk mendapatkan pekerjaan ini Mas Dwi, insya Allah. Yang penting tetap semangat terus. Ya. Nah, mungkin ini langsung ke tentang koperasinya ya.
Pak Karjono mungkin ya, sebagai penggagas dari Koperasi Disabilitas, Pak, mungkin bisa dijelaskan nama koperasinya apa dan kenapa kok terbesit pikiran untuk mendirikan sebuah koperasi, apalagi berbasis syariah di antara teman-teman disabilitas. Silahkan, Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi begini, apa namanya, penyandang disabilitas itu kan ada aspek dari disabilitasnya itu sendiri yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah dari aspek kemandiriannya. Kemudian yang ketiga adalah dari aspek pekerjaannya. Nah, teman-teman disabilitas itu dari sisi pekerjaannya ini sangat beragam, profesinya beragam. Seperti saya mengetahui teman-teman yang penyandang disabilitas dari berbagai jenis kedisabilitasan itu kan ada yang berprofesi sebagai ahli pijat seperti saya, kemudian ada yang berprofesi sebagai desain grafis yang layani jasa cetak, nota dan lain sebagainya, ada yang berprofesi sebagai misalnya usaha-usaha seperti warkop dan lainnya gitu. Nah, kemudian cuma teman-teman ini atau kami ini kan di dalam hal usaha atau pekerjaan ini kan sendiri-sendiri gitu. Jadi sendiri-sendiri gitu. Sehingga ketika ada badai seperti COVID kemarin, karena usahanya sendiri-sendiri sehingga bebannya itu terasa berat karena ditangani sendiri-sendiri gitulah. Namun di tengah-tengah keprihatinan yang COVID-19 ini muncul keinginan bagaimana kita sesama penyandang lintas disabilitas ini bisa membantu suatu apa namanya komunitas yang berbasis usaha, dan pilihan yang tepat menurut saya pada saat adalah koperasi. Nah, koperasi ini kan ada dua pilihan yang sama-sama bergerak atau diizinkan beraktivitas di negara kita Indonesia, misalnya gitulah. Koperasi sendiri ada yang koperasi berbasis konvensional dan koperasi yang berbasis syariah. Nah, saya memilih koperasi yang berbasis syariah itu karena kita sebagai umat beragama, khususnya yang umat Islam, itu segala sesuatu kan diatur ya, segala sesuatu diatur, termasuk di dalam mencari rezeki juga diatur, gitu. Di dalam usaha juga diatur. Nah, oleh karena itu kami memilih koperasi yang berbasis koperasi syariah. Nah, terlepas dari ketentuan ini, saya sendiri sejak 2010 itu baru mengenal tentang keuangan syariah itu apa, itu baru mengenal 2010. Kemudian terus saya pelajari, saya perdalam, kemudian saya praktekkan dalam lingkungan saya, sehingga saya menemukan bahwa di dalam konsep keuangan syariah itu bukan hanya masalah halal haramnya yang ditentukan oleh Allah, tetapi ada nilai-nilai kebajikan yang terterap di dalamnya itu luar biasa. Itu nggak bisa diceritakan dengan hanya sebatas kata-kata, kalau nggak bisa ngeresapi. Tapi asas keadilan, membangun karakter itu sangat kuat. Makanya perlu koperasi syariah ini hadir di penyandang disabilitas supaya rasa kepedulian penyandang disabilitas itu semakin kuat dan semakin kokoh gitu. Sehingga akhirnya saya mengajak teman-teman, dan memang jujur ini tidak mudah, ngajak itu tidak mudah, butuh perjuangan yang sangat gigih, sehingga tapi kalau Allah sudah menakdirkan pasti terjadi gitu. Sehingga akhirnya kemarin pada tanggal 12 Oktober kita difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, itu diadakanlah rapat pendirian untuk koperasi syariah bagi disabilitas. Nah, koperasi kami memilih yang jenisnya koperasi jasa karena keragaman dari masing-masing disabilitas, profesinya kan variasi, sehingga kami memilih yang jenisnya jasa. Dan kami memberi nama koperasi kami adalah Koperasi Jasa Syariah Disabilitas Indonesia, yang nanti difamiliarkan dengan nama Kopsa Disabilitas. Dan ini saat ini menjadi koperasi
disabilitas yang pertama dan yang masih satu-satunya di Indonesia. Ini yang sementara ini begitu, dan mudah-mudahan ini nanti akan, karena penyandang disabilitas itu jumlahnya kan sangat banyak, sudah jutaan lah. Data persisnya saya kurang tahu, tapi sejelas nilainya jutaan jumlahnya itu. Nah, harapan kami nanti dengan gerakan ini akan menginspirasi sehingga teman-teman di luar sana itu bisa mulai menggabungkan diri, mulai membuat satu kesatuan usaha dalam bentuk koperasi syariah. Mungkin sementara itu dulu. Kalau Mas Dwi mau menambahkan silakan.